Selamat datang di podcast Belajar Bersama. Tempat di mana pengetahuan bertemu dengan inspirasi. Di sini saya akan membawa kalian menyelami berbagai topik menarik dan memperluas wawasan dengan cara yang mudah dipahami dan menyenangkan. Di episode kali ini, kita akan menyelami salah satu proses alam yang sangat penting, namun seringkali terlewatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalian ada yang tahu gak? Apa itu fenomenanya? Fenomena ini bisa disebut dengan siklus. Nah, siklus ini adalah perjalanan panjang air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi yang memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur cuaca, dan tentunya mendukung kehidupan di planet ini. Yap, siklus hidrologi. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir dari mana asalnya air yang kita gunakan setiap hari? Atau bagaimana hujan bisa turun dengan konsisten di berbagai tempat? Nah, melalui podcast ini, saya akan mengupas tuntas bagaimana proses penguapan, kondensasi, presipitasi, hingga infiltrasi bekerja secara harmonis dalam siklus yang tak pernah berhenti. Bersama saya, Nada Salsabila, kita akan mengeksplorasi bagaimana siklus hidrologi bukan hanya penting bagi alam, tetapi juga bagi kita sebagai makhluk hidup yang bergantung padanya. Siapkan diri Anda untuk mempelajari sesuatu yang menakjubkan, karena perjalanan ilmu kita dimulai sekarang. Nah, teman-teman, setelah saya sekilas memaparkan tentang siklus hidrologi, nah sebenarnya apa sih pengertian siklus hidrologi atau yang disebut dengan siklus air? Nah, siklus hidrologi ini adalah sebuah proses alam yang sangat penting dan kompleks yang menggambarkan pergerakan dan perputaran air di bumi melalui berbagai tahapan. Siklus ini tidak hanya menjaga keberlanjutan sumber daya air di planet kita, tetapi juga berperan dalam mengatur iklim global, mendukung ekosistem, dan menyediakan air yang diperlukan oleh makhluk hidup. Siklus hidrologi ini tidak mengenal batas waktu dan terus berlangsung tanpa henti, menjadikan air sebagai salah satu elemen utama yang menjadi keseimbangan di kehidupan bumi. Nah, jadi pada intinya, siklus hidrologi adalah di mana proses air yang berputar melalui tahap-tahapan dan akan kembali lagi di titik pusat tahapan hidrologi tersebut. Nah, mari kita bahas lebih rinci tentang tahapan-tahapan utama yang terlibat dalam siklus ini. Yang pertama ada penguapan atau evaporasi. Siklus hidrologi ini dimulai dengan tahapan penguapan, yaitu di mana proses air dari permukaan laut, sungai, dan danau menguap ke udara karena panas matahari. Air juga menguap dari tanaman. Dalam proses ini disebut transpirasi. Gabungan dari kedua proses ini disebut sebagai evapotranspirasi. Jadi, air juga dapat menguap dari tanaman. Nah, setelah terjadinya tahapan penguapan atau evaporasi, lanjut ke tahap kondensasi. Kondensasi ini adalah di mana air yang telah menguap dan naik ke udara, ia akan mencapai lapisan atmosfer yang lebih tinggi dan lebih dingin. Nah, di sini uap air mulai mendingin dan mengalami perubahan fase dari cair menjadi gas. Proses ini disebut kondensasi. Uap air yang mendingin akan bergabung dengan partikel-partikel di udara seperti debu, garam, dan polutan, membentuk tetesan-tetesan kecil air yang kemudian berkumpul membentuk awan. Awan ini terbentuk dari jutaan tetesan air yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Awan ini bergerak dengan aliran udara di atmosfer dan semakin banyak uap air yang terkondensasi, semakin besar dan padat awan yang terbentuk. Setelah tadi dari uap air menjadi awan, selanjutnya ada tahap adveksi. Adveksi adalah proses pergerakan massa udara yang membawa panas, kelembaban, atau zat-zat lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya.
Nah, adveksi ini dapat terjadi secara horizontal atau vertikal dan dapat mempengaruhi cuaca dan iklim suatu daerah. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adveksi. Yang pertama ada angin, yang kedua tekanan udara, dan yang ketiga ada suhu udara. Nah, dari ketiga faktor itu ada dampak adveksi. Dampak adveksi ini ada beberapa. Yang pertama, perubahan cuaca, perubahan iklim, dan pengaruh pada kualitas udara. Nah, jadi lebih singkatnya lagi, adveksi itu perpindahan satu titik awan ke titik yang lainnya yang akan menyebabkan perubahan cuaca. Nah, tahap selanjutnya yaitu presipitasi, di mana tadi uap air yang terkondensasi dalam bentuk awan atau adveksi. Nah, kemudian awan itu terjatuh ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau padat, misal hujan, salju, es, embun, atau kabut. Nah, bentuk presipitasi ini tergantung pada suhu dan kondisi atmosfer pada saat itu. Di daerah yang lebih dingin, kita mungkin akan mendapatkan salju, sedangkan di daerah yang lebih hangat, presipitasi lebih sering jatuh dalam bentuk hujan. Nah, presipitasi ini adalah tahap yang sangat penting karena merupakan cara utama untuk membawa air kembali ke bumi setelah ia menguap. Hujan, salju, dan bentuk presipitasi lainnya memberi air pada sungai, danau, lahan pertanian, tanaman, serta mengisi kembali sumber daya air tanah. Nah, setelah terjadi presipitasi atau hujan, salju, dan lainnya, terjadilah infiltrasi dan perkolasi. Nah, apa sih infiltrasi dan perkolasi? Apakah mereka ada kesamaan di antaranya? Nah, infiltrasi ini adalah di mana setelah air jatuh ke permukaan bumi, sebagian air akan meresap ke dalam tanah melalui proses ini disebut infiltrasi. Sedangkan perkolasi yaitu air yang meresap ini akan bergerak melalui lapisan-lapisan tanah dan batuan, mengisi ruang kosong atau dari pori-pori di dalam tanah. Jadi, pada intinya, infiltrasi ini adalah proses resap air ke dalam tanah, sedangkan perkolasi adalah di mana air yang telah meresap bergerak melalui lapisan-lapisan tanah. Nah, selanjutnya ada tahap aliran permukaan dan drainase, atau bisa disebut dengan runoff. Nah, dari air yang turun tadi, tidak semua meresap ke dalam tanah. Sebagian besar air akan mengalir di atas permukaan tanah, sebagai aliran permukaan menuju ke sungai, danau, atau lautan. Nah, aliran permukaan ini seringkali terjadi setelah hujan lebat atau salju mencair. Air yang mengalir ini membawa mineral, tanah, dan bahan lainnya ke dalam sistem sungai dan akhirnya ke laut. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Kalian sudah tahu apa itu siklus hidrologi, bagaimana tahapan-tahapannya, ada tahap evaporasi itu apa, presipitasi apa, kondensasi, adveksi, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengambil kesimpulan agar kalian benar-benar paham dalam siklus hidrologi ini. Nah, agar kalian benar-benar paham lagi, saya akan menjelaskan lebih singkat dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Saya akan mengambil sumber airnya itu dari laut. Nah, di mana air yang ada di laut itu mengalami proses evaporasi atau penguapan air oleh panas matahari. Nah, dari uap air tadi terkumpullah di atas atmosfer yang membentuk menjadi awan, yaitu proses kondensasi. Nah, setelah menjadi awan, adanya pergerakan awan dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal tersebut diakibatkan oleh angin, dan dampak dari pergerakan angin tersebut adalah perubahan cuaca. Nah, proses ini disebut dengan adveksi. Nah, dari hal tersebut, tempat lainnya itu akan mengalami hujan atau tadi yang disebut dengan tahap presipitasi karena dampak dari pergerakan awan tersebut yaitu perubahan cuaca. Setelah terjadinya hujan, air yang turun ke bumi akan meresap ke tanah dan proses tersebut dinamakan dengan infiltrasi. Tetapi dari air hujan yang turun ke bumi tidak hanya menyerap ke dalam tanah, tetapi akan mengalir ke permukaan seperti danau, sungai, dan mengalir seterusnya ke lautan.
Nah, setelah air ke laut, air tersebut akan mengalami evaporasi kembali, kondensasi, adveksi, dan lainnya. Nah, proses tersebut akan terus-menerus seperti itu berulang dalam kehidupan. Lalu, apa sih kepentingan siklus hidrologi bagi kehidupan? Nah, siklus hidrologi ini berperan dalam mendistribusikan air ke seluruh bagian bumi dan menjaga ketersediaan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa siklus ini, tidak akan ada aliran yang mendukung kehidupan, pertanian, dan industri. Selain itu, siklus hidrologi juga memainkan peran penting dalam mengatur suhu global dan pola cuaca. Misalnya, proses penguapan membantu mendinginkan atmosfer, sementara presipitasi membawa air yang dibutuhkan untuk mempertahankan ekosistem yang sehat. Nah, dapat kita ambil kesimpulannya. Dengan pemahaman tentang siklus hidrologi, kita dapat lebih menghargai peran vital air dalam kehidupan kita dan menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam seperti hutan, tanah basah, dan lainnya untuk memastikan siklus ini tetap berjalan lancar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga sumber daya air dan memahami bagaimana perubahan iklim atau aktivitas manusia dapat mempengaruhi proses ini. Nah, dari pembahasan ini semoga memberi kalian wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana siklus hidrologi berfungsi untuk mendukung kehidupan di planet ini. Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan menarik kali ini di podcast Belajar Bersama. Semoga topik tentang siklus hidrologi membuka wawasan baru tentang bagaimana proses alam yang luar biasa ini menjaga keseimbangan hidup di bumi. Saya Nadia Salsabila, izin mengakhiri podcast kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti podcast saya agar kalian tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin bertanya pendapat, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Teruslah belajar dan menjaga lingkungan kita untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.